Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-athhar wa ashabihi alladzina jahadu fillah haqqa jihadihi fahada sawa'us sabil. Amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah masih dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara kesayangan kita Oase Zakat TV, mencoba berbagi hikmah untuk kebaikan kita bersama. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada indah pada kesempatan yang mulia ini bila tidak kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Terlebih khusus nikmat sehat dan nikmat panjang umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga pada detik, jam, bulan yang mulia ini, bulan Ramadan 1434 Hijriah, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu bulan yang suci ini. Kita juga masih diberikan kesempatan untuk mampu melaksanakan ritual ibadah baik sunnah maupun wajib pada bulan yang mulia ini. Bulan Ramadan adalah salah satu dari sekian banyak bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga di dalamnya umat muslim dipanggil, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Satu ibadah yang mungkin hanya diberikan oleh umat Islam. Walaupun ada keterangan bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Walaupun ada keterangan informasi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala juga pernah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu, namun banyak keterangan para alim ulama dan hadis yang mengatakan bahwa puasa yang disyariatkan pada umat terdahulu tidak selama dan sehebat yang diberikan kepada umat Islam. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik pada kesempatan yang mulia ini, coba kita mengenali bulan suci Ramadan tidak hanya dari ritual ibadah, tapi dari nama-nama yang diberikan pada bulan suci ini selain bulan Ramadan. Nama yang pertama adalah tentu bulan Ramadan. Kata Ramadan berarti membakar, kering. Nah, maka Ramadan adalah bulan pembakaran. Entah selaras atau tidak dengan keadaan iklim atau cuaca yang terjadi ketika itu pada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu bertepatan bulan Ramadan itu memang terik mentari dan panas menyengat. Tapi paling tidak secara substansi, bulan suci Ramadan mempunyai makna bulan pembakaran, peleburan segala kesalahan-kesalahan agar kesalahan tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, lenyap dan menjadi ampunan. Lanjut, nama lain bulan puasa, bulan Ramadan adalah Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala kerap kali memberikan informasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian informasi ini dilanjutkan, diajarkan kepada umatnya bahwa banyak sekali ampunan-ampunan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci ini. Syahrul Maghfirah,
Barang siapa yang melaksanakan ini, maka Allah akan ampuni. Barang siapa mendirikan ini, maka Allah akan ampuni. Bulan maghfirah. Allah akan berikan ampunan. Maka marilah sahabat Jakatip yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bulan yang suci dan mulia ini, yang tentu atau belum tentu kita akan rasakan pada tahun berikutnya. Kita perbanyak doa, kita perbanyak ibadah, kita perbanyak ampunan. Dalam 11 bulan yang telah berlalu, kita akui ataupun tidak bahwa diri kita ini telah bergelimang kesalahan dan dosa. Jangankan 11 bulan, dalam rentan waktu 1 hari saja, berapa kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Baik dosa yang kita sengaja, dosa yang tidak kita sengaja, dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang tersembunyi ataupun dosa yang tidak tersembunyi, bahkan dosa yang kita sembunyikan, tentu banyak sekali. Umar bin Khattab itu dalam kehidupan kesehariannya, jelang ia tidur, dia itu sering menghisab dirinya, menghitung-hitung kesalahannya, menyeimbangkan, kira-kira dia hitung hari ini berapa kesalahan yang telah ia lakukan dibandingkan berapa kebaikan yang ia telah lakukan. Setiap hari dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Maka wajar dalam kehidupan kesehariannya beliau ini tegas, santun, orang yang tidak mau sedikit pun kesalahan menghinggapi dirinya. Baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan ketatanegaraan. Hal ini tentu patut kita contoh dalam kehidupan nyata. Karena tentu para sahabat adalah murid-murid terbaik Rasulullah SAW. Terutama mereka al-khulafa al-rasyidin. Sahabat-sahabat yang kemudian menjadi khalifah menggantikan Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sahabat Jakatip yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan Sahrul Maghfirah, nama lain bulan Ramadan yang berarti bulan penuh ampunan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Jakatip yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu nama lain dari bulan Ramadan yang tadi kita bahas adalah Sahrul Maghfirah, bulan ampunan. Maka marilah kita perbanyak ibadah, doa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar di bulan yang penuh ampunan ini kita benar-benar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, nama lain dari bulan Ramadan adalah Sahrut Tarbiyah, bulannya pendidikan. Bulan yang mendidik diri kita agar jauh lebih disiplin, agar jauh lebih baik daripada sebelumnya. Paling tidak yang melatih diri kita, mendidik diri kita dari pola makan, pola tidur, bertutur kata, hingga yang skupnya ibadah. Pola makan misalnya, kalau pada bulan-bulan biasa, 11 bulan yang lalu, makan rakusnya minta ampun. Lebih-lebih dari karnivora, omnivora, hewan pemakan serigala. Kita makan apa aja, kapan aja. Kadang perut sudah penuh pun, mulut masih pengen makan.
Kata orang Betawi, ngeganyem mulu gitu. Jadi pola ini terkadang tidak teratur. Bulan Ramadan mendidik kita agar pola makan kita jauh lebih teratur dari sebelumnya. Pada bulan Ramadan pola makan kita menjadi 2 kali dalam 1 kali 1 malam. Dimulai sebelum fajar menyingsing yang sebut kita sahur, maka buka-buka lagi nanti, makan minum lagi nanti kita ketika maghrib sudah tiba. Pola makan ini tentu jauh lebih teratur dari hari-hari sebelumnya. Ketika pola makan teratur, metabolisme tubuh jauh lebih teratur, maka insya Allah kesehatan akan didapat. Tapi jangan sampai seperti ini. Mentang-mentang puasa, siang nggak makan, tidak makan, maghrib dendam. Apa aja dimakan. Kalau bisa mah air seember dia makan. Itu dalam hati. Bahkan padahal Rasulullah SAW sudah memperingatkan berapa banyak orang yang puasa yang tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Salah satunya adalah orang yang rakus ketika ia berbuka puasa. Ini mengerikan sekali Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini pernah kita lakukan ini. Bedug baru tok-tok, bahkan baru tukang bedug melangkah udah siap-siap aja makanan. Bedug kolak, apalagi dah, es campur, cincau dan sebagainya. Azan selesai, nasi padang habis, nasi ini habis. Mangap setelah sholat berat dia ngelaksanainya. Nah, makanya ini wajar kata Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa mereka tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Salah satu orang yang rakus ketika berbuka puasa. Hati-hati sahabat Zakat TV. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat rakus ketika berbuka puasa ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kulu wasrabu wa la tasrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu secukupnya aja, sekiranya pas buat tubuh. Wala tusrifu, jangan hawak kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan rakus, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Tidak dosa memang, tapi Allah tidak suka. Sahabat Zakat TV, kalau kita sudah tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, lantas kita mau minta kasih sayang, rahmah, barokah ke siapa? Selanjutnya, bulan yang nama lain dari bulan suci Ramadan adalah Syahrul Jihad. Bulannya berjihad. Bulannya bersungguh-sungguh. Bulannya mempunyai iktikad ya. Kemudian melaksanakan iktikad itu dengan cara-cara tertentu, bersungguh-sungguh lah. Paling tidak berjihad melawan hawa nafsu. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fathul Makkah itu ketika Rasulullah mampu memenangkan pertempuran antara mukmin dan kaum Quraisy, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad, kemudian mendatangi kota Makkah, Fathul Makkah. Makkah kemudian diambil alih orang-orang mukmin. Rasulullah berkata seperti ini. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari jihad yang kecil, kata Rasulullah, ila jihadil akbar, menuju jihad yang jauh lebih besar. Akbar, biggest, kalau bahasa Inggris itu biggest, paling besar, yang lebih besar. Wah, sahabat kaget. Kita berjuang siang malam, mengorbankan harta, benda, keringat, bahkan nyawa. Kata Rasulullah, termasuk jihad kecil. Perang Badar, perang Khandaq, dan perang sebagainya.
Kata Rasulullah, jihad kecil. Ila jihadil akbar, menuju jihad yang besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu ini, kata Rasulullah, jauh lebih sulit, jauh lebih besar ketimbang jihad melawan musuh di medan perang. Merebut negeri-negeri kafir, menyelamatkan umat manusia dari cengkraman orang kafir melalui medan perang. Jauh lebih besar, jauh lebih sulit melawan hawa nafsu. Ada sebuah kisah diriwayatkan dalam sebuah kitab bernama Durratun Nasihin, bahwa satu ketika Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan dua makhluk, yang pertama makhluk akal, yang kedua makhluk hawa nafsu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk akal yang bernama akal ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kun fayakun, kemudian memanggil akal. Wahai akal, menghadaplah kepadaku, kata Allah. Maka akal tersebut dengan berjalan menunduk seraya malu, takut, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyaut, "Ya Allah, apa kiranya yang ingin diperintahkan kepada hamba?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai akal, siapa kamu dan siapa saya?" Kata Allah. Kata akal, "Anta Rabbi wa ana abduk." Kamu adalah Tuhanku, sedangkan aku adalah hambamu, hai Allah. Maka Allah pun memberikan tempat yang mulia kepada akal. Ditempatkannya di tempat yang mulia. Maka akal kini ditempatkan pada setiap makhluk pada tempat yang mulia. Pala tempatnya lebih tinggi daripada anggota tubuh yang lain. Selanjutnya hawa nafsu. Akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu. Setelah jadi nafsu, Allah berkata, "Wahai nafsu, menghadaplah kepadaku." Maka nafsu dengan sombong, kemudian dia tidak berkata, enggan menyaut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diam saja. Maka Allah memanggil lagi, "Wahai nafsu, menghadaplah kau kepadaku." Akhirnya dia menghadap dengan wajah yang tidak begitu suka. Allah kemudian bertanya kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah kamu?" Kata nafsu begini, "Ana, ya ana, anta, wa anta." Kata nafsu, "Saya ya saya, ente ya ente." Begitu sombongnya nafsu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Maka Allah kemudian murka kepada nafsu, ia tempatkan nafsu ke dalam neraka jahanam hingga beberapa ratus tahun. Ada riwayat yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 700 tahun. Setelah keluar dari neraka jahanam, kemudian ia dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wahai nafsu," Anda tanya lagi nih ya, "siapa aku dan siapa kamu?" Kata nafsu dengan wajah yang sombong dan terkesan tidak taat. Dia jawab sama seperti jawaban pertama. "Ane ya ane, ente ya ente." Kemudian Allah Subhanahu wa taala murka lagi kepada nafsu. Ia tempatkan nafsu tersebut dalam neraka lapar. Neraka lapar.
Di dalam neraka lapar Allah Subhanahu wa taala menghukum dia selama ratusan tahun seperti waktu ketika ia dihukum di dalam neraka jahanam. Setelah beberapa ratus tahun bebaslah ia, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lesu banget tampangan ibu kata Allah. Tanya lagi sama Allah. Nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Kata nafsu, anta rabbi wa ana abduk. Kata nafsu baru, ya Allah, saya ini hambamu dan engkau adalah Tuhan saya. Maka dari riwayat sini ada yang mengatakan bahwa nafsu hanya bisa ditaklukkan oleh lapar. Maka entah ada hubungannya atau tidak bahwa riwayat tersebut membuktikan bahwa kita jihad melawan hawa nafsu itu jihad yang luar biasa. Sahrul jihad. Jihad yang perlu menguras energi, tenaga, bahkan hal yang lebih jauh daripada itu. Namun Allah memberikan kita senjata yang hebat. Bagaimana menaklukkan atau berperang melawan hawa nafsu tersebut. Dengan berpuasa, dengan menahan lapar. Karena ketika nafsu diciptakan, nafsu hanya takluk di neraka lapar. Sahabat Jakatip yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa lapar yang kita taklukkan ini mudah-mudahan juga akan mampu menaklukkan hawa nafsu yang lain yang ada di dalam diri kita. Hawa nafsu yang mempunyai kecenderungan negatif yang membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang menjauhi diri kita dari ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan bulan yang penuh ampunan. Mempunyai berbagai macam nama sesuai dengan karakternya, sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan apa yang terkandung di dalam bulan tersebut. Yang pertama tadi kita sebutkan bahwa Syahrul Ramadan adalah Syahrul Tarbiyah. Kemudian Syahrul Maghfirah, Syahrul Jihad. Dan tentu masih banyak nama-nama lain yang berkenaan dengan bulan suci Ramadan. Yang pada kesempatan ini hanya mampu kita bahas beberapa nama. Maka kita akhiri pertemuan kita yang singkat ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya pada bulan Ramadan ini kita senantiasa diberikan kekuatan ampunan tarbiyah jihad yang luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah. Astagfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shigharan. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Dosa yang besar maupun yang kecil ya Allah. Ampuni dosa hamba ya Allah di bulan yang penuh maghfirah ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, bimbinglah hamba di bulan tarbiyah ini ya Allah. Bimbing hamba menuju jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Berikan hamba kekuatan pada syahrul jihad ini ya Allah, untuk senantiasa mampu melawan ya Allah hawa nafsu hamba, hawa nafsu yang mampu mengantarkan hamba ke jalan yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Dan ya Allah ya Rabbi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Jakatip yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita mudah-mudahan senantiasa diberikan kesempatan dan nikmat untuk bertemu lagi pada kesempatan lainnya dan coba menggali kajian-kajian keislaman yang insyaallah mampu menambah khazanah keilmuan kita dan paling tidak pahalanya mampu memberatkan timbangan kebaikan kita. Wabil khusus ini di bulan suci Ramadan yang mana amalan kita, amalan sunnah diberlipat gandakan, bahkan diberikan pahala wajib dan amalan wajib diberikan puluhan kebaikan pahala yang berlipat ganda.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabil khusus bagi al-fakir. Bila fisabil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.